Halo, perkenalkan, saya Canda Gumawang dari kelompok 2 dalam mata kuliah Mekanika Teknik kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan solusi atau cara pengerjaan dari soal Mekanika Teknik bab Internal Forces nomor 7-52 dari buku Hibbeler. Yang mana dalam soal ini kita diminta untuk menggambar sebuah diagram shear dan momen untuk sebuah beam seperti pada gambar ini, yang mana kita mendapati bahwa dari beam tersebut ada titik A, B, C, yang mana titik A sampai C adalah sepanjang L, dan dari titik A ke B adalah L dibagi 2 atau setengahnya A sampai C, yang mana dari sini kita tahu bahwa A sampai B dan B sampai C adalah setara atau sama-sama L per 2, L bagi 2. Kemudian dalam soal kita juga tahu bahwa dari titik B sampai C beam kita itu dijatuhi berat atau dijatuhi force sebesar W. Langsung saja kita mengerjakan. Cara pengerjaannya adalah pertama-tama kita harus menggambarkan free body diagram atau FBD-nya, yang mana kita tahu bahwa di titik A dan titik C itu ada support dan di titik A itu ada support dan di titik C ada roller. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa di titik A terdapat support AY dan AX. Kemudian di titik C ada support CY yang berupa roller tadi. Kemudian dari situ kita bisa menggambarkan juga gaya-gaya yang ada atau terjadi pada beam kita, yang mana pada beam kita tadi ada beban seberat W dari titik B sampai C. Itu bisa kita gambarkan atau bisa kita hitung sebagai gaya W dikali panjang di mana gaya tersebut terjadi, yaitu L per 2, yaitu sama dengan W dikali L per 2. Kemudian kita juga bisa menyimpulkan bahwa dari titik B dan C itu gaya tersebut bekerja atau berpusat pada setengahnya B sama dengan C, yang mana artinya yaitu kalau ditarik dari titik A ke titik terpusat, gaya yang diberikan tadi itu adalah sepanjang 3L per 4 dan sisanya yaitu L per 4. Kemudian dari situ kita bisa menentukan momen yang bekerja pada beam kita, yaitu searah dengan berlawanan dengan jarum jam, yaitu kita bisa tentukan momennya sigma momen sama dengan 0, yaitu sama dengan L atau panjang dari beam tersebut dikalikan support pada C atau CY, kemudian dikurangi beban yang bekerja yaitu W dikali L per 2 tadi, kemudian beban yang pusat dari beban yang bekerja dari titik A tadi yaitu sepanjang 3L per 4 sama dengan 0. Kemudian langsung kita selesaikan persamaan ini, kita pindah ruas di main tersebut ke arah kanan. Kemudian kita dapatkan bahwa support C adalah sebesar 3W dikali L per 8. Kemudian kita juga bisa menentukan bahwa sigma Fx atau gaya yang bekerja dalam sumbu X, sumbu horizontal adalah 0 karena ya tidak ada gayanya lagi selain AX, yang mana kita juga bisa menyimpulkan bahwa AX sama dengan 0. Kemudian untuk gaya yang bekerja pada sumbu vertikal atau sumbu Y, yaitu sigma Fy sama dengan 0, kita bisa mencari gaya-gaya yang bekerja yaitu AY, yaitu support pada support A, lalu ditambahkan dengan CY yaitu support pada roller C, lalu kita kurangi dengan beban yang bekerja secara vertikal yaitu beban WL per 2 sama dengan 0. Kemudian kita sudah dapatkan persamaan ini, kita sudah temukan tadi bahwa C adalah 3 kali W kali L per 8. Kita masukkan saja, lalu kita selesaikan persamaannya.
Terus kita akan mendapati bahwa AY sama dengan WL per 8. Dari sini setelah kita mendapatkan gaya support AY dan CY, yaitu sebesar masing-masing AY yaitu WL per 8 dan CY 3 WL per 8, kita bisa mulai menentukan shear dan momen yang bekerja pada beam kita, yang mana kita bisa membagi untuk mempermudah penggambaran shear dan penggambaran diagram untuk shear dan momen menjadi dua. Saat ini kita membaginya di tengah, tapi belum tentu bahwa pembagiannya kanan dan kiri merupakan tengah atau setengahnya, karena panjang L itu tersebut tidak diketahui juga kan, bisa saja di sini atau di sini. Namun untuk mempermudah dan menjelaskan secara visual dengan lebih mudah, saya gambarkan ini di tengah. Lalu saya menghitung shear dan momen yang bekerja pada sisi kiri dulu, yaitu dari 0 sampai dari L sama dengan 0 sampai L per 2, yaitu sudah saya gambarkan sedemikian rupa bahwa momen yang bekerja adalah berlawanan jarum jam dan shear atau patahan yang terjadi itu ke bawah. Lalu saya representasikan juga bahwa panjang dari beam sebelah sisi kiri yang sudah saya bagi dua tadi adalah sebesar X. Kemudian gaya yang bekerja tadi adalah AY yang sudah kita sepakati sebagai W dikali L per 8. Kemudian AX tidak perlu digambarkan karena AX nya tadi adalah 0 dan tidak ada gaya yang bekerja pada sumbu X. Kemudian langsung kita tentukan saja bahwa shear yang bekerja pada sisi beam sebelah kiri atau pada sisi 0 sampai L setengah sampai setengah L, yaitu L bagi 2, adalah sigma Fy sama dengan 0, yang mana kita bisa simpulkan bahwa sigma Fy adalah AY min V atau shear yang bekerja, yaitu AY tadi sudah kita sepakati bahwa AY sama dengan WL per 8, lalu kita kurangi dengan V atau shear yang bekerja, lalu kita bisa selesaikan persamaan ini sehingga kita dapatkan shear atau V sama dengan W dikali L per 8. Kemudian kita juga bisa menghitung momennya, yaitu sigma momen sama dengan 0. Kemudian kita hitung momennya sebagai momen min gaya yang bekerja pada support WL pada support AY sama dengan WL per 8. Lalu karena ini momen, kita kalikan gaya tersebut dengan panjang dari beam sebelah kiri yang telah kita sepakati tadi, yaitu diwakili dengan lambang X. Maka dari itu kita temukan bahwa momen yang bekerja pada beam yang telah saya belah pada bagian kiri tadi adalah sebesar WL per 8 dikali X. Kemudian setelah kita tahu shear dan momen yang bekerja pada sisi sebelah kiri atau pada titik 0 sampai titik L per 2 atau setengahnya L tadi, kita bisa tentukan untuk sebelah kanannya, yaitu pada titik setengah L sampai ke L terakhir atau L penuh, yang mana sudah saya gambarkan sedemikian rupa seperti ini. Gaya yang bekerja karena itu pada sisi kanan, gaya yang bekerja adalah arahnya berkebalikan dari gaya yang bekerja pada sebelah kiri tadi, yang mana shear-nya adalah ke arah ke atas dan momennya menjadi searah jarum jam. Kemudian kita bisa simpulkan bahwa panjang dari beam yang telah dibelah pada sisi kanan adalah panjang dari beam tersebut, yaitu L dikurangi dengan X. Dikurangi dengan X karena kita telah menentukan bahwa tadi pada beam sebelah kiri, yaitu pada jarak 0 sampai L kali setengah, itu direpresentasikan sebagai X. Maka dari itu dengan sisi kanan yaitu tinggal sisanya saja kan. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa panjang dari sisi kanan yaitu adalah
L atau panjang seluruh beam dikurangi X, atau X adalah panjang sebelah kiri. Dari itu kita bisa langsung hitung saja beban yang bekerja pada sisi sebelah kanan beam atau sisi L setengah sampai L penuh, yaitu beban yang bekerja adalah W atau beban yang bekerja dikali panjang dari sisi kanan itu sendiri, yaitu L min X. Seperti ini, W dikali L min X. Setelah itu bisa langsung kita tentukan seberapa besar gaya yang bekerja pada shear dan pada momen di beam sebelah kanan yang telah kita tentukan tadi sepanjang L dikurangi X, atau L per 2 sampai dengan L penuh. Yang pertama-tama kita akan tentukan gaya shear-nya dulu, yaitu dengan sigma Fy sama dengan 0. Lalu langsung kita hitung saja, yaitu shear atau gaya shear yang bekerja pada beam sebelah kanan ditambahkan dengan Cy dikurangi dengan beban yang dijatuhi, yaitu sebesar yang telah kita sepakati tadi, sebesar W dikali panjang dari beam itu sendiri, yaitu L min X. Kemudian langsung kita hitung saja. Sudah kita sepakati di perhitungan sebelumnya bahwa Cy adalah 3 dikali WL per 8. Langsung kita substitusikan masuk saja. Kita dapati sebuah persamaan V plus 3WL per 8 dikurangi beban yang dijatuhi, yaitu W dikali L min X, yang bisa kita jabarkan sebagai WL plus WX. Kemudian setelah persamaan tadi kita dapat, kita bisa tentukan bahwa gaya shear yang bekerja pada beam sebelah kanan adalah V sama dengan 5 WL, 5 dikali W kali L dikurangi 8 dikali W dikali X per 8. Kemudian kita bisa tentukan dari situ shear-nya atau diagramnya, titik-titik diagram sebelum kita gambar, yaitu seperti tabel pada gambar ini yang sudah saya gambarkan. Sebagaimana apabila V adalah 0 maka X-nya adalah sekian, lalu apabila X adalah sekian maka V-nya adalah sekian, dan seterusnya. Kemudian sudah saya gambarkan sedemikian rupa secara sederhana bahwa diagramnya adalah seperti ini, yaitu pada titik 0 sampai titik L setengah itu adalah shear yang bekerja adalah sebagai WL per 8. Karena tidak ada X tidak bekerja pada bidang sebelah kiri ini, maka garisnya adalah lurus saja sedemikian rupa sesuai diagram dari 0 sampai L setengah lurus. Kemudian untuk setengahnya lagi, untuk L per 2 sampai L penuh, kita telah hitung tadi bahwa shear adalah sebesar sekian, lalu kita gambarkan ke diagram, maka gaya shear yang bekerja adalah sebesar sekian, adalah digambarkan dengan seperti ini, yang mana kita bisa melihat bahwa mulai dari setengahnya L sampai L penuh itu gaya shear yang bekerja adalah dari naik positif menjadi turun menjadi negatif, dan gaya shear tersebut bertabrakan atau berpotongan dengan sumbu X pada titik 5/8 L. Demikian adalah gambar sederhana yang sudah saya coba buat sejelas mungkin. Kemudian saya juga sudah menggambarkan grafiknya di GeoGebra yang tentu saja lebih bisa jelas merepresentasikan. Di sini kita bisa lihat kurang lebih diagram shear yang bekerja pada soal tadi adalah seperti ini. Kemudian untuk momen yang bekerja pada soal yang kita punya atau beam yang kita punya, itu sudah kita hitung tadi bahwa momen yang bekerja pada sebelah kiri beam atau pada jarak 0 sampai L setengah, yaitu adalah sebesar M sama dengan W dikali L per 8 dikali X. Kemudian selanjutnya kita juga harus menghitung momen yang bekerja pada sisi kanan beam, yaitu pada
jarak setengah L sampai L penuh pada gambar seperti ini, yang mana sudah saya jelaskan tadi pada free body diagram pada beam sebelah kanan adalah demikian rupa. Kemudian kita bisa menghitung seberapa besar gaya momen yang bekerja pada beam sebelah kanan, yaitu dengan sigma momen sama dengan 0, yang mana momen tersebut bergerak berlawanan dengan jarum jam atau counterclockwise. Kemudian kita bisa hitung persamaan dari sigma m, yaitu CY atau support dari roller yang berada pada titik C. Kita kalikan dengan panjang dari beam sebelah kanan itu sendiri yang telah kita sepakati tadi sebagai L dikurangi X. Kemudian kita kurangi CY dikali L dikurangi X tadi dengan beban yang bekerja pada beam sebelah kanan, yaitu beban W dikali panjang beam, yaitu L dikurangi X. Kemudian kita kalikan dengan dimana beban tersebut berpusat, yaitu sudah kita ketahui bahwa beban tersebut dibagi rata atau berbentuk persegi panjang. Maka dari itu beban yang terpusat pasti berada di setengahnya. Kemudian dari situ kita bisa tentukan bahwa beban yang bekerja tadi yaitu W dikali elemen X dikalikan dengan jarak beban tersebut atau titik beban tersebut terpusat, yaitu jarak dari beban itu sendiri, yaitu elemen X dibagi 2 karena beban tadi seimbang atau berbentuk persegi panjang. Lalu itu semua tadi kita kurangi lagi dengan momennya. Lalu dari situ kita sudah mendapatkan persamaannya, yang mana CY sudah kita sepakati tadi, sudah kita hitung adalah sebesar 3WL per 8. Kemudian didapati persamaan ini, kita bisa temukan bahwa M sama dengan W per 8 dikali sekian. Dari situ kita bisa langsung menggambarkan diagram momen yang bekerja pada beam, yang mana pada jarak antara 0 sampai setengahnya L itu momen yang bekerja adalah sekian. Lalu pada jarak setengah L sampai L penuh, yaitu momen yang bekerja adalah sekian. Langsung kita gambarkan saja, sudah saya gambarkan secara sederhana, adalah berbentuk seperti ini diagramnya. Dari tabelnya juga sudah saya gambarkan bahwa apabila momennya adalah setengahnya L, maka X yang bekerja adalah X yang ada adalah seperti ini. Lalu sudah saya gambarkan berpotongan, yaitu L per 2 berpotongan dengan WL kuadrat per 16. Kemudian karena mulai dari setengah L ke L penuh itu persamaannya adalah sedemikian rupa, yaitu ada kuadratnya yang mana merupakan sebuah kurva, maka saya gambarkan seperti ini dan tabelnya seperti ini. Secara spesifiknya sudah saya buat grafiknya dalam bentuk GeoGebra supaya lebih jelas, yaitu diagramnya adalah kurang lebih seperti ini, yang mana pada sampai setengah itu masih dalam garis lurus miring. Lalu dari setengah ke L penuh adalah kurva, yang mana puncak kurva adalah titik yang pada GeoGebra ini saya disimbolkan sebagai E, yang mana titik tersebut adalah titik puncaknya adalah 9W dikali L kuadrat per 128. Lalu sampai menuju L penuh yaitu 0. Kurang lebih seperti ini diagramnya. Seperti ini. Dengan ini kita sudah berhasil menyelesaikan soal di mana kita diminta untuk menggambarkan diagram dari shear dan momen dari beam tersebut, di mana sudah kita dapatkan bahwa diagram shear-nya seperti ini, dari titik 0 sampai titik L setengahnya L sampai kemudian pada L penuh, yaitu diagramnya seperti ini. Kemudian untuk diagram momennya sendiri dari titik 0 sampai titik L setengah itu lurus, kemudian mulai dari titik setengah tadi sampai L penuh itu berbentuk kurva seperti ini, begini. Sekian penjelasan soal dari nomor
7/52 buku Hibbeler dari saya, Canda Gumawang, kelompok 2 dari mata kuliah Mekanika Teknik kelas B. Sekian, terima kasih.